Allahu Akbar. Yes. Di sini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Apa ya? Di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada bunga beserta fungsinya. Yuk kita lihat apa saja bagian-bagiannya. Nah, di sini merupakan bagian-bagian bunga. Yang di sini merupakan bagian dari mahkota bunga. Yang ini termasuk kepala sari. Selanjutnya yang ini termasuk benang sari. Selanjutnya yang ada yang di tengah ini, yang kecil ini termasuk kepala putik. Terus selanjutnya yang kayak garis batang ini termasuk tangkai putik. Selanjutnya yang ada di tengah bundar ini termasuk bakal biji. Selanjutnya ini yang ada di bawah ini termasuk tangkai bunga. Selanjutnya yang ada di atas tangkai bunga termasuk dasar bunga. Nah, itu tadi bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari bagian bunga. Yang pertama itu ada mahkota bunga. Apa sih mahkota bunga itu? Mahkota bunga merupakan bagian yang paling mudah dikenali karena bentuknya itu besar dan mencolok. Fungsi dari mahkota ini merupakan membantu penyerbukan bunga agar menarik perhatian para serangga yang untuk hinggap pada bunga ini. Yang kedua, melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Selanjutnya ada bagian bunga kepala sari. Merupakan kepala sari ini bagian dari organ pria pada tumbuhan. Fungsinya itu sebagai tempat pembentukan serbuk sari atau polen yang mengandung sel-sel reproduksi jantan. Kepala sari juga berperan dalam menarik serangga penyerbuk dengan memberikan hadiah nektar atau memancarkan bau yang menarik. Fungsi-fungsi ini penting dalam proses reproduksi tanaman bunga. Selanjutnya ada benang sari. Apa sih benang sari itu? Ada yang tahu nggak? Oke, benang sari itu adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Seperti halnya kepala sari ini tadi. Fungsinya dari benang sari adalah mengangkut serbuk sari ke organ betina bunga seperti putik untuk proses penyerbukan pada pembuahan. Selanjutnya itu ada kepala putik. Apa sih kepala putik itu? Kepala putik adalah bagian dari organ reproduksi betina pada bunga. Kalau yang benang sari kan itu tadi reproduksi pada jantan. Kalau kepala putik ini pada reproduksi betina. Fungsinya itu yang pertama sebagai tempat penerimaan serbuk sari selama proses penyerbukan. Yang kedua, setelah proses serbuk sari diterima, kepala putik berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan sel telur serta pembuahan. Yang ketiga, kepala putik merupakan bagian kunci dalam reproduksi organ betina bunga, mendukung pembentukan biji dan kelangsungan siklus reproduksi tanaman berbunga. Selanjutnya itu ada tangkai putik. Ada yang tahu apa itu tangkai putik? Tangkai putik merupakan bagian panjang dan ramping pada bunga yang akan menghubungkan kepala putik dengan bakal buah atau ovarium. Fungsinya itu menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak pada posisinya. Selanjutnya yang kedua itu bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan serbuk sari ke bagian bakal buah. Yang selanjutnya itu ada bakal biji. Apa sih bakal biji itu? Bakal biji merupakan bagian dari bunga yang akan mengalami perkembangan menjadi
biji setelah proses pembuahan. Jadi bakal biji ini akan berproses menjadi biji dan akan terjadi pembentukan buah gitu. Fungsinya sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Nah, ini tadi akan dibuahi oleh benang sari tadi. Selanjutnya, sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan lancar. Nah, ini itu maksudnya proses penyerbukan itu agar terjadi lancar, tidak ada yang mengganggu gitu ya. Selanjutnya itu ada tangkai bunga. Apa sih tangkai bunga itu? Ada yang tahu nggak? Oke, tangkai bunga adalah bagian dari tumbuhan yang menghubungkan bunga dengan batang atau cabang utama. Nah, ini tangkai bunga itu seperti batang yang ada di bawah ini tadi ya, yang ada di bawah ini tadi. Fungsinya itu mengangkut nutrisi dan air ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan itu proses fotosintesisnya itu bisa berjalan lancar, bisa apa itu namanya? Bisa lancar, ya, lancar. Yang kedua, tangkai bunga juga membantu tumbuhan untuk menyebarkan biji. Itu fungsi dari tangkai bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga. Apa sih kelopak bunga itu? Kelopak bunga atau shelik merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Ini ya, kelopak. Ini dua ini itu namanya kelopak. Fungsinya melindungi bunga yang masih muda. Bunga yang masih muda itu kan gampang mati gitu ya. Nah, ini fungsi dari kelopak ini melindungi bunga yang masih muda gitu ya. Selanjutnya melindungi kuncup bunga sedang berkembang agar bunga itu bisa berkembang, bisa mekar. Nah, ini tugas dari kelopak bunga. Selanjutnya yang terakhir itu ada dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya, biar tidak patah, biar tidak mati gitu. Meskipun terkena terpaan angin. Nah, itu bunga itu biar kuat, biar kokoh gitu. Selanjutnya tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga yang lain. Nah, itu bisa agar bunga-bunga itu bisa berdiri tegak, kokoh gitu. Itu saja pemaparan materi pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.